Kejagung atau Kejaksaan Agung saat ini tengah menjadi sorotan publik terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kasus ini berfokus pada pengadaan laptop Chromebook yang diduga tidak transparan dan merugikan negara. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang menteri yang memiliki reputasi baik terlibat dalam skandal seperti ini? Mari kita lihat lebih dekat. Pengadaan laptop Chromebook ini seharusnya menjadi langkah positif untuk mendukung pendidikan di Indonesia, terutama di tengah pandemi yang memaksa kita beralih ke pembelajaran daring. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul dugaan bahwa ada praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pihak. Kejagung pun berkomitmen untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam. Salah satu langkah yang diambil adalah mencegah Nadiem Makarim untuk meninggalkan negara. Ini adalah langkah yang sangat penting. Mengapa? Karena jika dia pergi, ada kemungkinan bahwa bukti-bukti penting bisa hilang dan proses hukum bisa terhambat. Kejagung perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat dimintai keterangan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk kita sebagai masyarakat untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini. Kita harus mendukung upaya penegakan hukum yang transparan dan adil. Kasus korupsi seperti ini bukan hanya soal satu orang, tetapi tentang integritas sistem pendidikan kita. Jika kita membiarkan praktik korupsi terus berlanjut, maka kita merugikan generasi mendatang. Selain itu, kita juga perlu mempertanyakan bagaimana pengadaan barang dan jasa di kementerian dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku? Apakah ada transparansi dalam proses tersebut? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kita harus ingat bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Ketika ada dugaan korupsi dalam pengadaan alat pendidikan, itu bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral. Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pendidikan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kasus ini, diharapkan akan ada reformasi dalam sistem pengadaan di kementerian. Kita butuh sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kejagung memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, dan kita sebagai masyarakat harus terus mendukung upaya tersebut. Mari kita jaga integritas pendidikan kita. Kita semua berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan itu hanya bisa terwujud jika kita bersatu melawan korupsi. Kejagung, mari buktikan bahwa hukum bisa ditegakkan